Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul aradina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kali ini akan membahas tentang hukum dan azab orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan adalah ibadah sholat. Dalam Al-Quran kurang lebih disebutkan 100 kali kata-kata as-sholah. Yang menurut para ulama, as-sholah berbunyi isim sebanyak 85 kali, dan sedangkan berbunyi fiilnya atau kata kerjanya sebanyak 15 kali. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat-sangat penting dalam agama kita. Karena itu sangat penting sekali bagi kita kaum muslimin. Setelah kita memahami tentang bagaimana diwajibkannya sholat kepada kita kaum muslimin, maka yang perlu juga kita perhatikan untuk memotivasi kita, untuk menjaga kita, supaya kita tidak melalaikan ibadah sholat, harus mengerti apa saja hukum dan apa saja azab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan bagi mereka yang melalaikan ibadah salat 5 waktu. Kita akan mulai pembahasan dengan perbedaan pendapat para ulama mengenai orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam terminologi fikih disebut dengan tarikus shalah. Tarikus shalah adalah orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan ibadah salat. Para ulama membaginya dalam 2 kategori, dalam 2 pembagian penting. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan, melalaikan ibadah sholat karena motivasinya malas, motivasinya menunda-nunda, motivasinya ogah-ogahan. Ini yang pertama. Dia tetap meyakini bahwa sholat diwajibkan kepada kita kaum muslimin, tetapi dia bermalas-malasan, bahkan menunda-nunda sholat. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, fawailul lil musallin. Disebutkan bahwa celaka bagi orang yang melakukan sholat. Siapa mereka tersebut? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam melaksanakan sholat. Dijelaskan dalam beberapa tafsir bahwa yang dimaksud orang-orang yang sahun tersebut adalah mereka yang menunda-nunda sholat
sehingga habis waktu sholat. Ada juga yang menjelaskan bahwa mereka yang berhura-hura dalam melaksanakan sholat, sholatnya dianggap main-main, sholatnya tidak dengan hatinya, maka mereka itu juga dikategorikan wailul lil musallin, orang-orang yang celaka dalam sholatnya karena mereka lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, pada kategori pertama ini, orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat karena malas, karena mereka enggan, atau karena kesibukan duniawinya, tetapi di sisi lain mereka tetap meyakini itu adalah rukun Islam, kewajiban bagi kaum muslimin, maka para ulama terbagi kepada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas pendukung mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang-orang tersebut dikategorikan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik artinya orang-orang yang ahli maksiat. Nah, orang-orang yang ahli maksiat ini yang meninggalkan sholat karena malas ini disebut dengan fasik. Dan bagi mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, mereka harus disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut mereka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka masih tidak mau melaksanakannya, maka mereka akan dijatuhi hukuman al-qatl, yaitu mereka dibunuh selayaknya seperti seorang yang murtad. Dan ini yang melaksanakannya adalah imam, bukan setiap orang. Setiap orang tidak bisa melakukannya, tetapi yang melakukannya adalah pengadilan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal dan penganut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal meyakini bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan sholat karena ogah-ogahan, karena masih sibuk urusan dunianya, maka mereka disepakati kafir. Ingat, ini pendapat mazhab Hanabilah. Di mana mereka, kata mazhab Hanabilah di sini, mereka dikategorikan kafir dan mereka ketika wafat tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Pendapat ini pendapat yang agak keras dan tegas sekali, dan ini salah satu pendapat. Dan kemudian pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat Hanafi. Abu Hanifah An-Nu'man dan para pengikutnya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, karena hal-hal lain tadi, tetap meyakini sholat adalah sebuah kewajiban, maka mereka itu disebut sebagai orang yang fasik saja. Fasik, dan mereka harus ditakzir. Takzir artinya mereka itu harus diberi hukuman peringatan. Mereka dikurung dan mereka disuruh untuk melaksanakan ibadah sholat. Bila mereka masih tidak mau melaksanakan ibadah salat dalam mazhab Imam Hanafi, maka mereka dipukul sampai mereka mau melaksanakan ibadah salat. Dan mereka tidak dihukumi kafir dan tidak dibunuh menurut mazhab Imam Hanafi di sini. Nah, inilah pendapat dalam kajian fikih mengenai orang-orang yang meninggalkan kewajiban salat, motivasinya, alasannya karena kemalasan, karena menunda-nunda, atau karena sesuatu yang lainnya. Selama mereka tetap meyakini ibadah sholat itu sesuatu yang diwajibkan. Kategori yang kedua adalah orang-orang yang tarikus sholah, juhudan wa inkaron. Orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, motivasinya apa? Mereka memang tidak meyakini kewajiban sholat dan mengingkari al-ma'lum bid-darurah fiddin. Mengingkari sesuatu yang sudah disepakati, yang sudah jelas dalam agama Islam ini. Maka seluruh dan mayoritas semua para ulama bersepakat bahwa mereka yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu tersebut dikategorikan hukumnya kafir. Dan hukumnya mereka harus diistitabah. Kemudian kalau mereka tidak mau, maka diberlakukan
hukuman bagi orang yang murtad dari agama Islam. Namun Imam Al-Baihaqi, Ibnu Qudamah menjelaskan orang-orang yang mengingkari ibadah salat 5 waktu tersebut harus diklasifikasikan lagi. Pertama misalnya, orang-orang yang mengingkari kewajiban salat itu karena mereka jahil. Mereka tidak tahu, boleh jadi mereka baru masuk agama Islam, boleh jadi mereka itu hidup dalam lingkungan orang-orang yang bodoh, tidak pernah mengenal agama Islam, tidak pernah diajari pelajaran-pelajaran tentang sholat 5 waktu, maka mereka ini harus diajari. Mereka ini orang yang jahil yang harus diajari, diingatkan, didakwai. Ini yang pertama, klasifikasinya. Kemudian klasifikasi yang kedua, orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat, ya, padahal mereka itu tumbuh besar belajar agama Islam. Nah, mereka inilah dikategorikan mereka yang kafir ketika mereka tidak meyakini kewajiban ibadah sholat 5 waktu tersebut. Nah, sudah jelas bagi kita kaum muslimin bahwa ibadah sholat 5 waktu ini adalah sebuah kewajiban. Dan kita harus memahami pula bahwa karena dia kewajiban, maka kita harus melaksanakannya. Apabila kita kerjakan, kita berpahala. Dan apabila kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Kita tahu banyak hadis yang menjelaskan misalnya, as-salatu imaduddin. Sesungguhnya salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka orang tersebut mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah salat 5 waktu itu, maka seakan-akan mereka menghancurkan agama Islam ini. Dari sisi kajian fikih, kita sudah memahami tentang kedua hukum tersebut. Karena itu kata para ulama, muamalah kita kepada orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat karena kemalasan, karena hal-hal duniawi tadi, maka mereka harus kita dakwai dengan sopan santun. Mereka kita dakwai dengan lemah lembut. Mereka kita dakwai, kita ajari sehingga mereka sadar tentang pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Sedangkan bagi mereka yang tadi mengingkari kewajiban ibadah sholat, maka hukum atau muamalah yang harus kita berlakukan kepada mereka, hendaknya kita memberikan peringatan, kemudian hendaknya kita juga mengajari secara tegas bahwa sholat itu sebuah kewajiban. Bila mereka masih meyakini sholat itu tidak wajib, maka mereka harus kita hindari. Kita tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak meyakini tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai kalian
iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pentingnya ibadah salat 5 waktu tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya yang membedakan kita dengan mereka itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka mereka itu terkategori orang-orang yang kafir. Sebutkan juga dalam sebuah riwayat, la islama liman tarakas salah. Bukan orang Islam ketika mereka meninggalkan salat. Dalam Al-Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dalam ayat tersebut sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang para nabi, orang-orang yang saleh. Kemudian setelah mereka itu akan datang generasi adha'us shalah, mereka meninggalkan melayakkan salat, wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka itu pasti akan menemui ghayya. Dijelaskan dalam beberapa tafsir, di antaranya dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud ghayya di situ adalah nahrun finnar, yaitu sungai yang ada dalam api neraka. Atau dalam riwayat lain disebut bi'run finnar, sumur yang ada di dalam api neraka. Jadi orang-orang yang melalaikan ibadah salat, meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsunya, maka pasti mereka akan mampir kemana? Mampirnya ke sungai atau ke sumur yang berada di dalam jurang api neraka. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat, dan salat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Karena itu salat 5 waktu adalah ibadah yang mutlak harus kita kerjakan. Bahkan tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Selama kita masih memiliki nyawa, masih bernapas di muka bumi ini, maka kewajiban salat itu akan tetap berlaku kepada kita. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, seumpama ibadah puasa.
ketika seseorang sakit, puasa Ramadannya bisa ditunda ketika dia mampu. Seseorang belum memiliki harta, tidak bisa berzakat, belum diwajibkan kepadanya. Sampai dia mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya. Ibadah haji begitu juga. Diwajibkan kepada orang-orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Mereka yang mampu sampai ke tanah suci. Namun tentang salat, Rasulullah SAW ingatkan ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya terkena sakit wasir." Apa kata Rasul? "Shalli qa'iman." Kalau bisa salat berdiri. "Wa illam tastati' faqa'idan." Kalau belum mampu salatlah duduk. "Wa illam tastati' fa'ala jam." Kalaupun tidak mampu salat duduk, maka salatlah berbaring. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa ibadah salat ini tidak bisa ditawar-tawar. Hanya 5 waktu. Bukan 50 waktu sebagaimana yang dikisahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sudah diskon begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Khamsun fil adadi wa khamsuna fil ajr. 5 pelaksanaannya tetapi 50 pahala ibadah salat 5 waktu tersebut. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat, maka akan muncul cahaya, akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, dia akan mendapat penghalang yang akan menjaganya dari siksa api neraka. Wa najatan, dan dia akan selamat di akhirat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia akan selamat. Lanjut, kata Rasul dalam hadis tersebut, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha." Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu tersebut, lam takun lahu nuron, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan penghalang yang menghalanginya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Lalu disambung hadis tersebut, wa kana yaumal qiyamati, dan dia pada hari kiamat nanti ma'a Fir'aun, akan bersama gerombolan Fir'aun, wa Qarun, dan Qarun penggila harta tersebut. Kalau Fir'aun penggila jabatan, Qarun penggila harta, wa Haman ahli ilmu, yang gila ilmu, dia akan bersama, wa Ubay bin Khalaf, dan dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf rasul munafikin, yaitu petingginya kaum munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, orang-orang yang mampu menjaga salat 5 waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Tidak hanya di akhirat, di dunia ini dia sudah akan mendapatkannya. Sebaliknya, mereka yang tidak mau salat 5 waktu, tidak ada cahaya, tidak ada yang menolongnya, dan tidak akan selamat pada hari kiamat, dan dia akan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama petinggi munafik Ubay bin Khalaf tersebut. Kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada kita, la tatrukis shalah muta'ammidan. Janganlah kalian tinggalkan salat secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at min dhimmatillah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis sebagian sudah kita baca menjelaskan bagaimana pentingnya ibadah salat 5 waktu. Kita akan lanjutkan dengan apa saja azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang meninggalkan ibadah salat 5 waktu tersebut. Kita akan kutipkan dari seorang ulama yang tersohor, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan ibadah salat 5 waktu itu, mereka akan mendapatkan azab minimal 15 azab. 15 azab tersebut beliau bagi.
ada 6 azab yang akan dia rasakan di dunia. Kemudian 3 azab yang akan dia rasakan pada saat sakaratul maut. Kemudian 3 azab akan dia rasakan pada ketika dia berada di alam kubur. Dan yang terakhir 3 azab akan dia rasakan ketika dia keluar atau dibangkitkan dari alam kubur tersebut. Kita sebutkan yang pertama, 6 azab yang akan ditimpakan kepada mereka yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat di dunia ini. Yang pertama akan mereka rasakan hilangnya keberkahan umur. Setiap kita mengharapkan keberkahan, karena tidak ada yang lebih istimewa dari keberkahan tersebut. Karena al-barakatu an-nama wa ziyada. Senantiasa bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Maka ketika orang melalaikan sholat, sepanjang apapun umur yang dia miliki, maka akan dihilangkan keberkahan umurnya tersebut. Tapi kalau kita lihat dulu para ulama, seperti alim yang terkenal, Imam An-Nawawi, umurnya sangat singkat, tetapi luar biasa berkahnya. Beliau mengarang berbagai macam kitab, di antaranya kitab hadis, syarah Sahih Muslim. Beliau mengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah dan sebagainya, Riyadus Shalihin dan seterusnya. Umur yang singkat tetapi begitu berkah. Yang kedua, di dunia ini orang yang malas sholat akan dihilangkan raut wajah kesalehannya. Artinya apa? Tidak akan tampak wajah kesalehan, wajah kebaikan orang-orang yang enggan sholat. Kenapa? Karena wajahnya jarang tersentuh air wudhu. Ketika wajah jarang tersentuh air wudhu, maka akan hilang cahaya keimanan di dalam diri seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang melalaikan sholat, maka perbuatan baiknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkap juga dalam sebuah riwayat bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Maka apabila salatnya baik, akan baik amalnya, dan apabila buruk, maka akan buruk pula amal-amalnya. Kemudian yang keempat, doa yang dipanjatkannya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, doa-doa orang untuknya juga Allah tidak kabulkan. Dan yang keenam, azab yang akan dia terima di dunia ini, dia senantiasa dibenci oleh manusia lainnya. Selanjutnya, 3 azab yang akan dia dapatkan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Pertama, orang itu akan mendapatkan kematian dalam kehinaan. Mati dalam kehinaan, na'udzubillah. Boleh jadi dia mati dalam keadaan melakukan maksiat, na'udzubillah min zalik. Kemudian matinya dalam keadaan lapar. Lapar yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian matinya pula dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Selanjutnya, 3 azab yang akan dia dapatkan di alam kubur. Pertama, kuburannya akan sempit sehingga mematahkan tulang belulangnya. Yang kedua, di dalam kubur itu akan ada kobaran api yang membakar dirinya setiap waktu, setiap saat. Dan yang ketiga, di alam kubur itu akan dihadirkan ular yang sangat menakutkan. Matanya terbuat dari api, tangannya terbuat dari besi, dan dia memiliki suara yang menggelegar, di mana setiap saat ular itu akan memanggil, "Aku diutus oleh Allah karena engkau selama di dunia tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menghukummu karena engkau melalaikan sholat subuh sampai datangnya zuhur. Aku memukul engkau karena engkau melalaikan sholat zuhur sampai datangnya asar. Engkau melalaikan sholat asar sampai datangnya waktu maghrib." Dan seterusnya. Walhasil, ular tersebut bertugas untuk mengadab orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat tersebut. Kemudian yang terakhir, 3 azab yang akan dia dapatkan ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, alam barzakh. Yang pertama, akan diberatkan hisabnya. Artinya pertanyaannya akan berat. Dia akan sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan
pada yaumul hisab. Kemudian dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hal ini diungkap dalam surah Al-Muddathir ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, kami tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang salat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan yang kita sampaikan ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjaga ibadah yang sangat penting, ibadah solat ini. Dan mari kita jadikan solat kita sebagai buah mata dan buah hati dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat liyas salah qurrata ain. Dan Allah Subhanahu wa taala, ju'ilat qurrata aini fis salah, menjadikan kesenangan, kebahagiaanku itu ketika aku berada dalam solat. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan mengajar kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.